Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu dalam persekutuan doa pagi hari ini. Marilah kita awali persekutuan kita dengan bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, yang peduli kepada kami, Allah yang di dalam Yesus Kristus menyapa kepada kami. Inilah kami umat-Mu. Kami datang kepadamu dan menyerahkan diri untuk Kau kuduskan, untuk Kau firmani, dan mampukan kami untuk mendengar suara-Mu, memahami kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk hidup dekat dengan Engkau. Bapa dalam sorga, firmanilah kami mau mendengarkan. Buat kemuliaan nama-Mu, kami pohonkan doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pembacaan Alkitab dari 1 Timotius 2 ayat yang pertama. 1 Timotius 2 ayat pertama akan saya bacakan demikian. Karena itu, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara-saudaraku, berdasarkan bacaan tadi yang hanya satu ayat, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema doa dan syafaat. Saudara-saudara, apa arti doa dan apa arti syafaat? Dua istilah yang pasti cukup akrab bagi kita, para pengikut Yesus. Kata doa kita pahami sebagai usaha kita bergaul dengan Allah Bapa melalui Yesus Tuhan kita dan dengan pertolongan Roh Kudus. Upaya untuk kita hidup dekat dan akrab dengan Allah. Hidup dengan kemampuan, dengan kesempatan, menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah. Hidup bergantung padanya. Dalam liturgi dan tata cara kebaktian hari Minggu, kita mengenal istilah doa, tapi juga mengenal istilah syafaat. Apa makna syafaat? Saudara-saudara, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, syafaat berarti menjadi perantara. Jadi jika kita bersyafaat, kata yang biasanya dikaitkan dengan kata doa, maka berdoa syafaat perlu kita pahami bahwa kita menjadi perantara di antara Allah kepada siapa kita berdoa dan kita manusia yang membutuhkan bergantung kepada kebergantungan dengan Allah. Kita yang butuh meminta, berharap, mendoakan, menyampaikan kebutuhan kepada Allah, kebutuhan sesama kepada Allah. Jadi dalam berdoa,
dan bersyafaat, kita berurusan dengan Allah. Ada banyak urusan dengan Allah, banyak sekali. Namun dalam menghadapi renungan pagi ini, saya akan mengemukakan 3 hal saja. 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam berdoa dan bersyafaat dibutuhkan hubungan yang akrab antara kita dengan Allah. Dari pihak Allah, pasti Allah akrab dengan kita. Allah kenal kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Persoalannya bagi kita sebagai umat Allah yang datang dalam doa dan bersyafaat adalah sampai berapa jauh kita kenal akan Allah. Saudara-saudaraku, semakin kita kenal Allah, semakin bermakna pergaulan kita dengan Allah, semakin bermakna kita dalam berdoa. Sebagai umat yang mau berdoa pada Allah, kita harus bergaul dengan Allah. Bergaul yang membuat kita mengenal Allah dengan segala cinta kasih-Nya kepada kita. Kita boleh bertumbuh dan bertambah dari hari ke hari melalui doa akan pengenalan kita kepada Allah. Saudara-saudara, dengan demikian kita juga bertambah dalam memahami kehendak-Nya. Hiduplah demikian yang dapat menolong hidup kita makin hari makin dekat dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Memahami akan firman-Nya, akan kehendak-Nya, dan kita juga mempunyai tugas untuk berusaha mewujudkan firman Allah dalam kehidupan keseharian kita. Yang kedua, saudara-saudara, dalam bersyafaat kita dipanggil untuk hidup mengingat akan sesama kita. Kita dipanggil untuk merelakan diri, menyampaikan kebutuhan sesama kita kepada Allah. Dalam bersyafaat berarti kita wajib untuk hidup mengenal sesama, berarti kita wajib hidup dekat dengan sesama. Supaya kita tahu dan kita kenal keadaan sesama serta keadaan lingkungan kita. Sadari akan tugas untuk kita hidup mendoakan sesama. Mendoakan sesama kita secara tulus dan bertanggung jawab. Berarti panggilan untuk kita mengenal sesama. Kita tidak bisa meminta sesuatu untuk sesama kalau kita tidak kenal mereka. Berdoa bagi sesama secara bertanggung jawab. Jangan berdoa asalan. Lalu bagaimana supaya syafaat kita tidak asalan? Bergaulah dengan sesama sebaik mungkin supaya kita kenal dan dapat mendoakan mereka juga setepat mungkin. Berdoa bagi sesama sesuai kebutuhan mereka. Berarti
menjadi panggilan kita juga sebagai orang yang bersyafaat untuk hidup bergaul dengan sesama dan wajib memperhatikan sesama. Jangan bergaul ala kadarnya saja. Dengan kata lain, untuk dapat menaikkan doa syafaat yang bertanggung jawab, perhatikanlah sesama kita, pahami pergumulan mereka, pikirkan kebutuhan mereka, agar kita bisa bersyafaat dengan baik. Yang ketiga, saudara-saudara, untuk dapat berdoa dengan jujur bagi diri kita sendiri dan menjadi pendoa bagi sesama, menjadi pendoa syafaat yang baik. Jadilah orang beriman yang dengan jujur dan rendah hati mau menerima keadaan diri kita sendiri dan mau menerima keadaan sesama kita apa adanya. Membawa keberadaan diri dan sesama dengan tulus dan rendah hati untuk minta ditopang oleh Allah sebagaimana kita membutuhkannya. Mohon hidup dan keberadaan kita yang dikuduskan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Saudara-saudara, ingat akan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada kita, kepada para murid. Yesus tidak mengajarkan kita berdoa Bapa saya, tapi Bapa kami. Yesus tidak mengajarkan untuk kita meminta hanya kebutuhan kita, tetapi juga kebutuhan sesama. Saudara-saudara, jadi untuk berdoa dan bersyafaat, sedikitnya kita dipanggil untuk hidup dengan memperhatikan dan memelihara ketiga hal yang tadi dikemukakan. Jadi dengan kata lain, berdoa bukan hidup sekedar bicara kepada Allah. Bersyafaat bukan sekedar mendoakan sesama yang kita hadapi. Yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan jujur dan tulus. Semoga Bapa di sorga dan Yesus Juru Selamat kita serta Roh Kudus menaungi kita dan kita boleh mengabdi kepada Bapa di sorga di dalam Yesus dengan pertolongan Roh Kudus sebagai hamba-hamba Allah yang setia. Saudara-saudara, kalau memperhatikan ayat dari 1 Timotius yang tadi kita baca, maka ada satu hal lagi. Ada tambahan yang ingin saya sampaikan di akhir renungan ini, yaitu di mana ayat kita bukan hanya menyebutkan urusan doa dan doa syafaat, tapi ada ucapan syukur. Kita dipanggil untuk mengucap syukur untuk semua orang. Saudara-saudara, adakah kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Saya yakin kita berdoa. Saya yakin kita bersyafaat. Kalau tidak di rumah, di gereja kita bersyafaat. Tapi adakah kita bersyukur? Saudara-saudara, kita pasti akan bersyukur kalau kita hidup dalam pergaulan baik dengan Allah.
kita hidup merasakan segala anugerah dan rahmat Allah, kita pasti bersyukur. Saudara-saudara, semoga roh Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk bersyukur bagi semua orang yang Tuhan pertemukan dengan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa bersama. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang hidup, yang di dalam Yesus Kristus merangkul kami. Di dalam Yesus Kristus mengampuni segala salah kami. Kami bersyukur karena kami boleh hidup sebagai hamba-hambamu, anak-anakmu, pengikut-pengikut Yesus. Kami bersyukur karena kami juga hidup ditolong oleh Roh Kudus. Bapa, inilah kami, bagian dari gerejamu. Kami berdoa, topanglah gerejamu, khususnya jemaatmu di Gading Indah. Berilah setiap orang yang terlibat di jemaat Gading Indah menjadi jemaat yang setia kepadamu. Menjadi jemaat yang mau hidup sesuai kehendakmu. Topanglah kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi hamba-hambamu yang setia, yang mendengarkan firman Tuhan dan mau mewujudkannya. Supaya dengan demikian kami juga boleh memuliakan namamu. Bapa dalam sorga, Engkau kenal setiap kami dengan amat baik. Topanglah kami dengan rahmat dan berkat-Mu. Berilah apa yang kami butuhkan, lebih daripada yang dapat kami minta kepadamu. Tuhan, tolonglah keluarga kami masing-masing, pasangan kami, orang tua, anak, saudara, mampukan kami peduli akan sesama kami. Dan biarlah kami juga belajar mendoakan diri kami, mendoakan sesama kami, mendoakan hidup yang Tuhan karuniakan supaya menjadi lebih berarti dan berguna buat kehidupan di bumi ini. Kami berdoa ya Bapa, tolonglah semua kami dengan kebutuhan masing-masing. Kami berdoa untuk sesama kami yang terganggu kesehatannya, yang sakit. Kami berdoa untuk sesama kami yang bergumul dalam menghadapi pencaharian, yang mengupayakan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Tuhan, topanglah kami dalam kebutuhan-kebutuhan itu. Mampukan kami melakukan tugas kami dengan baik. Tugas di dalam rumah tangga, tugas di dalam pekerjaan, tugas di dalam pergaulan dengan siapapun yang Engkau pertemukan dengan kami. Topanglah kami. Kami mau memuliakan namamu dengan kehidupan kami. Dan untuk itu ya Bapa, hanya Engkau yang dapat melengkapi kami. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa buat kehidupan bangsa kami. Buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami mohon kuat kuasa-Mu menaungi supaya pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya Pak Presiden,
dengan semua menterinya. Tolong supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang menghamba buat kemuliaan nama-Mu di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari kehidupan yang salah, dari kecenderungan untuk berkorupsi. Tolong supaya kami menjadi bangsa yang jujur, bangsa yang adil, bangsa yang baik di mata-Mu dan di mata manusia. Bapa dalam sorga, kami berdoa kiranya kelompok persekutuan doa pagi ini Tuhan kuduskan dan Tuhan jadikan berkat, supaya kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kebutuhan kami sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa kami. Mampukan kami menyerahkan hidup bersama kami demikian rupa, supaya nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Sempurnakan kiranya permohonan kami yang kami naikkan buat kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini acara doa pagi hari ini. Kiranya kita boleh pulang dan kita boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kita boleh hidup hari ini dengan berkat yang dari Tuhan. Kita boleh belajar, berusaha untuk menjadi pendoa-pendoa, menjadi pembawa syafaat yang makin hari makin setia, makin sadar, makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Sampai ketemu kesempatan lain. Selamat pagi saudara-saudara. Amin.